A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita pertama untuk panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Annallaha khairu rahmatil ikan wal hidayah. Innallaha ni'matil iman. Yang mana sudah Allah berikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat iman seperti yang kita rasakan hari ini. Salawat beserta salam kita aturkan yakni kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian, para bapak dan ibu serta teman-teman yang saya hormati, kali ini kita perlu syukuri, yaitu ada salah satu nikmat yang perlu kita jalani saat ini. Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang kuat imannya, kita di zaman sekarang ini banyak sekali kita tidak menemukan orang-orang yang jarang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih banyak orang-orang yang lebih taat kepada Allah, namun mereka ada buruknya, sisi buruk dan sisi baik seseorang. Ketika kita mau menjudge people, menjudge seseorang, mau menilai seseorang, mau memvonis seseorang, kita bukan hanya melihat satu sisi negatif. Ketika Allah saja tidak pernah melihat sisi buruk hambanya, lalu bagaimana dengan kita yang selalu melihat sisi buruk saudara kita, sisi buruk keluarga kita, sisi buruk dari temannya, sisi buruk dari orang tuanya. Kalau kita melihat pandangan kita sisi buruk terus kepada orang lain, maka tidak akan pernah kita temui kebenaran dari orang tersebut. Oleh karena itu, kita diajarkan di dalam Islam itu saling memaafkan. Yang kita lihat dalam seseorang itu bukan hanya dari kejelekannya, kita lihat dari suatu kebaikannya. Karena banyak orang-orang yang berbuat jelek, namun pasti akan ada kebaikannya. Seperti halnya kita, orang beriman pasti tidak pernah berbuat dosa. Tapi bagaimana kita bagaimana kita dengan kesalahan yang kita lakukan itu, kita mengakui salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyukai orang-orang yang sabar, dan Allah menyukai orang-orang yang senang gemar bertobat. Daripada kita terus takwa, kita terus sholat, kita terus beramal, terus berzakat dan lain sebagainya, namun kita menganggap diri kita sendiri itu lebih baik daripada orang lain. Wabillahi hukmu fallah tahlakum. Yang mana kita di dalam Islam itu ahnali indawulsu, bahwasanya kita ketika kita punya akhlak wata itu bagaimana sikap kita kepada orang lain, sehingga kita menjadi cerminan yang menjadi panutan, sehingga kita juga bisa menjadi orang-orang yang penerus Rasulullah, yang mana menjadi orang yang mempunyai sikap akhlak yang baik. Nah, ketika kita menemukan seseorang, ketika kita menemukan kerabat, teman yang mempunyai sisi buruk, yang mempunyai sisi jelek, orang-orang yang pemain malam, orang-orang yang pemain judi, bahkan orang-orang yang tidak pernah terpandang di hadapan manusia, mungkin jelek di mata manusia, mungkin itu merupakan kekasih Allah. Kita tidak pernah tahu kebaikan orang tersebut di hadapan Allah sebagaimana. Dan ketika kita melihat seseorang ketika kita melihat seseorang itu dari kejelekannya, maka di mana Rasulullah itu innahu fa inna malakam fahlasuhu wa ansurkum. Dan janganlah kalian di satu sama lain saudara kalian untuk terus-menerus menjudge ataupun menjatuhkan saudara mukmin. Ketika kita sama-sama untuk menjadi seorang muslim, orang-orang yang terus bertaat, seharusnya kita mengajak orang-orang yang bermaksiat ke jalan Allah. Bukan semestinya kita mengajak yang kita merasa baik diri kita, namun kita bisa menjudge ataupun memvonis orang-orang yang memang terus berbuat maksiat. Bukankah Allah tidak membenci orang pemaksiat, tapi Allah benci dengan maksiatnya. Tapi ketika kita mau bertobat, orang-orang yang terus bermaksiat, berjudi, namun ketika dia bertobat, mungkin yang mereka lakukan itu pahalanya lebih besar daripada kita. Nah, jadi ketika kita menemui seseorang, ayolah jangan satu sama lain, wah dia tidak berkerudung, wah dia tidak pernah memakai baju muslimah, wah dia tidak pernah ngaji, wah dia tidak pernah sholat, wah dia tidak pernah beramal, wah dia pernah bergosip, wah dia pernah berjudi, wah dia bermain malam. Kita tidak perlu melihat orang tersebut dari sisi gelap. Allah saja tidak pernah melihat lebih banyak manusianya, lebih banyak umatnya melihat dari sisi buruknya.
Dan juga kita diajarkan farhatul lakum wal khasiru. Kalau bagaimana kita melihat seseorang itu, lihatlah dari kebaikannya. Artinya apa? Orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman itu tidak harus ditampakkan. Tapi ketika kita menemui orang-orang yang tidak menutupi aurat, orang-orang yang tidak pernah melanggar syariat Islam, yang mana seperti menutup aurat, tidak melaksanakan, bahkan tutur katanya itu banyak yang kotor, sebaiknya kita mengajak orang tersebut kepada jalan yang benar. Jadi lebih baik orang yang beramal mengajak orang yang bermaksiat ke jalan Allah daripada kita merasa puas dengan amal kita yang kita jalani seperti yang sekarang. Oleh sebab itulah, ayo kita ajak orang-orang yang kita rasa itu adalah orang-orang yang tidak pernah taat kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah dekat kepada Allah. Dan juga banyak yang kita temui, yang banyak kita ketemui adalah orang ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali mereka itu menghindar dari Allah. Banyak kita ketemui bahwasanya ketika Allah memberikan ujian kepada mereka, mereka pergi dan membiaskan ataupun memberikan salah satu tindakan, yaitu salah satunya hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pantaskah kita yang merupakan kekasih Allah, yang merupakan salah satu utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu hamba Allah, menjadikan tidak pernah mengandalkan Allah ketika kita merasa sedih? Jangan cuma mengandalkan Allah ketika kita merasa sedih. Coba kita andalkan di saat kita senang. Kita ingat Allah di saat kita senang, di saat kita sedih. Karena apa? Banyak seringkali kita melihat hamba Allah yang cuma mengingat Allah ketika mereka sedih, itu sudah biasa. Tapi jadilah yang terbiasa apa? Yang ketika mereka susah dan senangnya tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang terbaik. Kalau kita menjadi umat yang terbaik, itu bagaimana? Yaitu orang-orang yang selalu di setiap luka dan sedihnya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua libatkan kepada Allah. Setiap perjalanan, setiap langkah yang kita lakukan dalam kehidupan, kita libatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu hal yang terjadi baik buruknya itu adalah suatu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadikan seseorang yang memang terus menerus menjadikan orang yang bermanfaat, serta menjadikan setiap lisan, setiap mata, setiap tubuh yang kita punya itu membawa kita ke hal yang baik. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadalah, An-Nisa dan juga surat Al-Fatir, yang mana Allah menjelaskan kullaban kulli hati ahtayurkum, sesungguhnya hati di dalam hati mereka itu hanyalah cukup Allah yang tahu. Bahwasanya kafa'an hiyakul ahtabih lakum fal amru surkum. Ya, sebagaimana mereka ketika mereka terus memperbaiki sebelumnya, ya Rasulullah, an-nafukum ma'atarhibakum, yang dikatakan Umar bahwasanya orang-orang yang memang alim bukan yang mereka terus menerus menggali ilmu, tapi ketika mereka yang terus menerus menerapkan dari ilmunya. Ketika kita merasa puas dengan amal, jangan sampai, harus kita tingkatkan setiap harinya untuk terus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di zaman seperti sekarang susah, meskipun di zaman seperti sekarang untuk mencari teman yang baik itu susah, mencari kerabat yang membawa kita ke jalan baik itu susah. Oleh sebab itu, ayolah kita terus menggali ketakwaan kita. Kita perkuatkan iman, jangan sampai goyah karena zaman. An-nafsukum wallahu wa tahfiyatum innahu ala tabikum haratu bi rasuli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.